Salam kerasulan. Saudara, ada sebuah ciri pada waktu kita menikmati urapan kerasulan. Kita hari-hari ini hidup di zaman rasul-rasul. Karena Yesus sudah naik ke surga, maka kita hidup di zaman rasul-rasul. Saudara, kita mungkin bukan rasul, ya, tetapi kita bisa menikmati urapan kerasulan. Kita bisa menikmati berkat kerasulan. Kita ada di gereja apostolik, saudara ya. Karena itu kita bisa menikmati semuanya. Apa yang membuat salah satu berkat yang ajaib adalah, mari kita baca. Hanya Engkau Tuhan yang menjadikan langit dengan segala isinya. Langit dengan bala tentaranya. Laut dengan segala yang ada di dalamnya. Bumi dengan segala yang ada di atasnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya. Dan mereka mengalirkan kehidupan. Saudara, ada sebuah tanggung jawab. Yesus juga berkata di dalam Yohanes, ketika engkau percaya kepadaku, maka dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, pada waktu kita mendapat urapan kerasulan, pada waktu kita ada di jejak-jejak kerasulan, maka kita akan menikmati hidup dan kita akan mengalirkan kehidupan. Ada banyak orang yang punya keluarga, tetapi sebenarnya keluarganya tidak hidup. Kita tahu ada ciri-ciri kehidupan, bertumbuh. Dan ada banyak cinta yang tidak bertumbuh tapi mati. Saudara, ada banyak gereja yang tidak hidup. Why? Ciri kehidupan adalah bergerak. Tapi ada banyak gereja yang tidak bergerak. Saudara, ciri kehidupan adalah bernafas. Tapi ada banyak orang Kristen tidak punya kehidupan doa yang menyala-nyala seperti nafas yang naik di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak bahkan keluarga yang sudah mati. Mereka tidak pernah berhubungan, tidak pernah bicara. Saya ketemu dengan sangat banyak orang yang mereka bahkan sudah tidak ingat kapan terakhir duduk makan bersama satu keluarga dan ngobrol dengan papa mamanya. Saudara, ada banyak hari-hari ini anak-anak membenci orang tua curiga dengan anak-anak. Bahkan tahukah saudara, di Jepang mereka tidak mau punya keluarga. Karena mereka berkata keluarga cuma menyakitkan, keluarga cuma merepotkan. Sampai mereka kehilangan satu generasi, saudara. Generasi di bawah 4 tahun. Sangat sedikit. Saudara, yang mengerikan, ini contoh dari negara Jepang yang dekat dengan kita, yang seringkali kita berpikir, wow. Mereka ada satu departemen, kementerian, yang berkata departemen kesepian. Saudara, why? Karena terlalu banyak orang yang kesepian sampai bunuh diri. Jepang angka bunuh dirinya tertinggi di dunia. Saudara, mereka punya satu lagi yang lebih aneh lagi. Mereka punya jasa melenyapkan data. Why? Saudara, ada banyak orang tidak percaya, takut, merasa saudara terintimidasi. Dan mereka maunya lenyap. Data mereka tidak bisa dibuka, tidak bisa dicari, tidak bisa saudara di-track lagi. Karena itu jasanya adalah melenyapkan data. Ini apa? Kematian. Alkitab dengan sangat jelas berkata, di akhir zaman ada absintus. Ada kepahitan yang mendatangkan kematian. Saudara, dimulai dengan pahit, dimulai dengan kecewa, dan itu menyebar kemana-mana. Melewati air, darat, dan langit. Disebarkan kepahitan yang mendatangkan kematian. Tetapi kita punya urapan kerasulan. Urapan ini membuat kita punya hidup dalam arti yang sesungguhnya. Dan marilah kita mulai dari yang paling bawah. Hidup harus bernafas. Biasakan untuk kita punya hubungan dengan Tuhan. Saudara lagi marah, teriak, Tuhan, aku marah. Saudara lagi sedih, teriak, Tuhan, Tuhan, tolongi, tolongi. Saudara kepepet, jangan cari saudara manusia. Mulai teriak, Tuhan tolong, pokoknya aku berharap kepadamu. Dan dialah sumber segala kehidupan. Saudara, yang kedua, bergerak. Pada waktu saudara tidak bergerak dalam hidup ini, stuck. Imanmu stuck, kerohanianmu stuck, pelayananmu stuck. Saudara, dalam ekonomi kamu stuck. Maka sebenarnya kematian sudah mulai menyerbu saudara. Mulai gerak paksa saudara.
Kalau engkau sudah lama tidak menginjil, saya berkata mulailah menginjil dengan bersaksi. Kalau engkau sudah lama tidak melakukan apapun buat Tuhan, mulailah bangun pagi dan jalani negerimu, jalani tetanggamu dengan membawa saudara lagu pujian dan mengucapkan berkat. Saudara, kalau engkau sudah lama tidak masuk dalam pelayanan, gabungkan dirimu dengan salah satu gereja di mana saja. Gabungkan dirimu dengan sebuah yayasan, mulailah melayani. Tidak ada gereja sempurna, tidak ada yayasan sempurna, karena kita juga tidak sempurna. Tapi engkau dan saya ada untuk melengkapi. Engkau dan saya ada untuk saling berpegangan supaya kita bergerak. Tapi ada ciri lagi, saudara. Apa? Bertumbuh. Kehidupan cirinya salah satunya bertumbuh. Hari ini cek kerohanianmu. Hari ini cek imanmu. Hari ini cek hubunganmu dengan Tuhan. Hari ini cek pekerjaanmu. Hari ini cek imanmu. Hari ini cek, saudara, apakah ada pertumbuhan? Saya seringkali sangat sedih. Ada mereka yang sudah 20 tahun Kristen, urapan saja tidak mengerti apa artinya. Mereka sudah 20 tahun Kristen, tidak berani satu kali pun bersaksi. Mereka sudah mungkin 10-20 tahun tidak mengerti arti peperangan rohani. Mereka bahkan tidak pernah, saudara, berdeklarasi. Dan mereka berkata, apa itu deklarasi? Mari kita bangun. Hari sudah begitu kelam. Dan kita berkata, ini waktunya. Jangan biarkan kau tertidur dan mati. Tapi biarkan kau bertumbuh. Karena bertumbuh adalah ciri dari kehidupan. Saudara, dan pada waktu engkau bertumbuh, maka engkau memiliki urapan kerasulan. Dan mulailah alirkan. Saya suka dengan statement daripada Paulus yang berkata, kami miskin tapi memperkaya banyak orang. Kami ditindas tapi kami makin merambat dan makin kuat. Kami seperti orang mati, tapi kami membangkitkan banyak iman, membangkitkan banyak kegerakan, membangkitkan banyak persekutuan. Biarlah itu menjadi ciri hidup kita. Itulah ciri kerasulan. Kita lihat dari hidup Paulus, saudara. Saudara, dia tidak pernah menyerah. Dia dilempari batu, dia menghadapi karam kapal. Saudara, hari itu dia berkali-kali disesah. Dan dia diturunkan, saudara, di bawah tanah. Diikat kakinya, tangannya. Dalam kondisi yang seperti itu, kematian tidak pernah bisa mendekatinya. Dia nyanyi bersama Silas. Dan tiba-tiba goyang, saudara, penjara itu. Dan semua rantai terlepas. Bahkan dia membawa orang Romawi kenal Tuhan. Saudara, hari ini apa yang membelenggu saudara? Mungkin engkau ada dalam penjara bawah tanahmu. Saudara, mungkin kau ada dalam penjara kesepian. Mungkin kau ada dalam penjara ketakutan. Mungkin kau ada dalam penjara kemiskinan, kepahitan. Saya mau berkata, mulai ambil langkah. Nyanyi, saudara. Iblis akan berusaha untuk membuat kau pahit dan mati. Iblis akan berusaha untuk menghentikan segala imanmu. Iblis akan berusaha untuk menghentikan pelayananmu. Bahkan menghancurkan keluargamu. Tapi saya berkata, urapan kerasulan akan membuat engkau bangkit. Urapan kerasulan akan membuat engkau mengalirkan kehidupan. Urapan kerasulan membuat engkau hidup benar-benar hidup. Saya memiliki hidup yang benar-benar hidup. Saya melayani, saya keliling dunia, saya menyaksikan keajaiban, melihat setiap hari keajaiban demi keajaiban. Saya seringkali berkata, benar Tuhan, kita boleh miskin. Bersama Tuhan, kita memperkaya dan memberi makan banyak orang. Pada waktu pandemik, di tengah sangat, saudara, resesi dan goncangan ekonomi, kita membagikan udang, kita membagikan apa saja, saudara. Berkat-berkat yang sangat ajaib. Dari mana? Dari Tuhan. Lewat siapa? Mal-mal yang tutup, menyerahkan semua barangnya buat kita. Sekali lagi, selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Kalau saudara memiliki urapan kerasulan. Dan urapan kerasulan ada ketika engkau mengalahkan kematian. Dan kau jadi pembawa kehidupan. Amin.